Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran pengetahuan bahan teknik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai keramik. Oke, sebelumnya material tentang keramik ini akan kita bagi menjadi dua pertemuan, dua video pembelajaran, sehingga nanti capaian pembelajarannya bagi sebagai capaian pembelajaran untuk dua video. Dari dua video pembelajaran diharapkan melalui dua video ini dapat memberikan pemahaman mengenai struktur keramik yang pertama. Lalu setelah memahami strukturnya hingga mikrostruktur, kristal, dan lain sebagainya, mahasiswa maupun pemirsa diharapkan dapat memahami sifat-sifat mekanik dari keramik itu sendiri. Lalu capaian pembelajaran yang terakhir adalah memahami proses pembuatan keramik. Jadi tahap-tahapan pembuatan keramik, lalu apa saja yang terjadi pada mikrostrukturnya. Seperti yang kita ketahui, keramik adalah bahan teknik yang paling umum ya, yang umum selain semen, beton, seperti itu yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Which is yang keramik yang dibicarakan pada mata kuliah ini adalah keramik dalam termin general maupun keramik dalam termin sebagai bahan teknik. Seperti yang sudah dibahas nih di bab awal bahwa material-material teknik itu banyak ya. Jadi di awal kita sudah mempelajari logam murni, alloy logam, lalu saat ini kita belajar keramik, lalu belajar mengenai polimer, beton, dan juga ada komposit. Nah, untuk termin keramik di sini adalah bahan yang terdiri dari susunan bahan inorganik dan bahan non-metal. Dia ada metal dan non-metalnya. Nah, jadi diambil dari bahasa Yunani ya, yang artinya adalah burn stuff. Nah, dari istilah dari bahasa Yunani seramik ini sendiri sudah mengindikasikan bahwa properties yang diinginkan dari material ini umumnya adalah material yang bisa kuat dan juga dikerjakan atau ditempa dengan high temperature heat treatment dengan proses yang akan kita pelajari nanti ada di video keramik yang kedua mengenai pembuatan keramik. Oke. Nah, ini berdasarkan buku Tata Sudya ya. Keramik itu adalah bahan padat organik, bukan logam. Seperti itu generalisasinya. Nah, dan apapun bahan yang disusun dari banyak sekali bahan dasar penyusun kerak bumi. Ya, seperti yang dimention dalam slide ini. Nah, bahan-bahan ini adalah bahan-bahan alami yang bisa kita dapatkan dari kerak bumi. Nah, tapi perlu kita perhatikan ya, tidak hanya tersusun dari apa, tapi juga berapa komposisinya. Oke. Sebelum ke tabel ikatan. Nah, tadi di awal kan dibilang dia adalah logam dan non-logam. Lalu dia ada bagian material penyusunnya adalah inorganik. Bicarakan masalah logam dan logam, organik dan organik, tentu kita sebelumnya akan mengingatkan kembali bahwa ada beberapa ikatan yang terjadi pada material. Mungkin bisa ya review kembali ini dari mata kuliah kimianya ya. Ikatan yang pertama di sini adalah ikatan ion. Oke, nah ikatan ion ini secara struktur dia tidak punya arah. Jadi ikatan ion tidak berarah sangat berbeda dengan ikatan logam. Nah, setelah kita belajar beberapa bab mengenai logam, tentu kita mengetahui bahwa logam itu punya arah tertentu sehingga ikatannya itu kuat ya dengan bilangan koordinasi tinggi. Di bab awal itu di bab 2 sepertinya ya, dislokasi dan penguatan logam, kita belajar udah
nyinggung kembali nih ikatan kovalen dan ikatan logam ya. Mungkin yang 2 tabel ini 2 kolom ini sudah biasa gitu. Eee, yang baru kita sebutkan kembali di sini adalah ikatan ion dan ikatan van der Waals. Nah, ikatan ion tuh, secara mekanik dia kuat dan keras, namun, eee, secara termal dia mempunyai titik cair yang cukup tinggi dengan koefisien muai rendah. Oke. Nah, koefisien muai yang rendah, nah titik cair rendah itu milik, van der Waals, ikatan van der Waals ya. Lalu ikatan ion, sifat kelistrikannya merupakan isolator yang baik, ya, karena hantaran listriknya, berdifusi, akibat dari perpindahan ion itu sendiri. Oke. Dan sifat optiknya, dia mengabsorpsi, atau dia sifat lainnya dapat serupa seperti larutan ya. Nah, sifat optik absorpsi ini, si ikatan ion di keramik ini mengakibatkan, eee, secara sifat optik dia mungkin tidak merupakan pilihan utama kayak gitu. Oke, nah untuk ikatan kovalen sudah pernah dipelajari juga di bab 2 ya. Dia punya arah dan terarah secara khusus dengan jumlah ikatan yang terbatas. Nah, ingat kan ya gambarnya kemarin dia kanan mau bergerak kanan kiri. Nah, ikatan ion juga kenapa secara mekanik kuat dan keras. Ikatannya kalau diputus dia harus lihat positif negatif dulu gitu ya. Nah, beda banget nih dengan ikatan logam walaupun dia sama-sama tidak mengarah ya. Oke. Nah, kalau yang ikatan kovalen, dia perbedaannya dengan ikatan ion, titik cairnya tinggi, lebih tinggi dari ikatan ion, tapi koefisien muainya rendah. Ikatan kovalen juga bersifat isolator, dalam fase padat dia dengan sifat optik indeks biasnya tinggi, dengan sifat absorb yang berbeda ketika dia berada dalam fase gas ya. Oke, ikatan yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam dengan sifat mekanik yang bervariasi karena kita sudah belajar juga, sifat-sifat dari logam pada bab awal maupun bab, alloy logam ya, bahwa ya sangat bervariasi tergantung dari, komposisi campuran logam, dan juga pengerjaan logamnya atau mekanisme penguatannya ya, yang akan mempengaruhi kekuatan mekanik dari ikatan logam itu. Oke, dan titik cair bervariasi ya, sangat, luas sekali range-nya ikatan logam ini untuk sifat termalnya, maka untuk mengerjakannya kita perlu mengecek kembali, ya buku atau tabel dari sifat-sifat, campuran logam yang ingin kita kerjakan gitu ya. Oke, secara optik dia ya bukan pilihan untuk menghantarkan cahaya seperti itu ya, karena dia tidak tembus cahaya. Oke, ikatan yang keempat ini adalah, ikatan yang mungkin di pengetahuan bahan teknik ini, akan banyak kita bahas di komposit, terutama, komposit dari biodegradable ya, yang dari biomasa yang bersifat biodegradable. Karena ikatan van der Waals ini mempunyai struktur, serupa seperti ikatan logam, tidak mengarah dengan bilangan koordinasi tinggi dan massa jenisnya tinggi, namun secara mekanik dia masih lemah dan lunak. Oke, eee, koefisien muainya besar dan titik cairnya rendah, sifat kelistrikannya untuk ikatan van der Waals itu merupakan isolator. Sehingga, komposit yang kita kerjakan, yang berikatan dengan ikatan van der Waals dapat dijadikan isolator dalam, misalnya perancangan suatu komponen yang ada hantaran listriknya, bisa jadi pelapis seperti itu ya. Untuk, sifat optik ya ikatan van der Waals-nya itu sifat-sifatnya serupa seperti ketika dia menjadi larutan dan gas. Di fase 2 fase ini dia punya sifat yang, sama seperti atom asalnya. Oke, dia mengikuti sifat dasar atom asalnya pada, fase larutan dan gas. Nah, dari 4 ikatan, kenapa kita belajar tentang ikatan ya?
ikatan ion, kovalen, ikatan logam, dan ikatan van der Waals. Keempat ikatan ini memperlihatkan bahwa secara struktur, mekanik, termal, listrik, dan optik berbeda sehingga ini di luar dari komposisi, di luar dari fasenya ya kan, hanya disebutkan nih fase ini sifatnya seperti ini. Nah, bahwa keramik dengan ikatan ion atau ikatan kovalen itu sifat atau strukturnya di antara ikatan kovalen dan ikatan ion. Baik itu struktur, baik mekanik ya, termal, listrik maupun optiknya. Ditambah lagi nanti dengan sifat dasar komposisi yang menyusun keramik itu sendiri. Cukup mudah dipahami ya. Oke, ini tadi yang dibilang ya. Jadi dia memang tidak ikatan ion saja atau kovalen saja. Jadi dia bergerak ya. Ikatan atom dari keramik ini antara ion ke kovalen. Seperti itu. Nah, di tabel ini adalah tabel 12.1 dari buku Material Science-nya Kalister ya. Judul tabelnya adalah For Several Ceramic Material Percent Ionic Character of the Interatomic Bond. Nah, bisa dilihat ya, ini materialnya CaF2. Nah, ingat lagi nih, Ca muatannya apa, F2 muatannya apa ya. Material CaF2 itu persentase ionic karakternya, ionnya adalah 89 yang paling tinggi. Bila kita bandingkan dengan SiC dia hanya 12%. Oke. Jadi karakteristik dari komponen ion dalam bentuk kristal lainnya sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah magnitude of electrical charge on each of the component ion. Yang kedua adalah ukuran relatif dari kation dan anionnya. Oke. Yang pertama, gambar di bawah ini ya, gambar pada slide ini memperlihatkan 3 contoh ikatan yang stabil dan tidak stabil. Mari yang pertama kita lihat adalah ikatan yang tidak stabil dulu. Nah, di ikatan yang tidak stabil ini, kita lihat ya, bahwa relative size dari kation anionnya juga tidak proporsional. Lalu jarak antar kation anionnya juga membuat ikatan ini tidak stabil. Ya, berarti benar kan karakteristik komponennya dipengaruhi oleh tadi magnitude electrical charge-nya, walaupun dia ini sama ya jumlahnya. Yang bulatan merah itu ada 4, yang biru itu ada 1. Kation anionnya sama ini jumlahnya, tapi bisa dilihat ukurannya berbeda dan juga jaraknya berbeda. Lalu yang stabil di tengah dan stabil kedua apakah berbeda ya, dia sama-sama stabil gitu dengan ya sama dengan seperti yang kanan yang unstabil tadi, anionnya dia ada 4 ya, kationnya dia ada 1 sama, tapi ukurannya proporsional untuk menciptakan karakteristik ikatan yang stabil. Gambar ini juga diambil dari buku Kalister Material Science. Ya, jadi ingat ya, ada 2 karakteristik yang mempengaruhi komponen ion in kristal keramik. Nah, jadi yang mempengaruhi struktur kristalnya si keramik itu 2 hal ini ya, magnitude dari muatan elektrik dari tiap komponen ionnya. Yang kedua adalah ukuran dari kation anion. Jadi dia harus netral dulu ya. Ikatannya itu setelah dia netral, oke, dia electrical charge-nya udah netral nih. Lalu seperti apa ukuran dari kation anion dan seperti apa komposisi ikatannya, nanti kita lihat kembali kristalin ya. Pernah dibahas ini kristalin di bab awal kita, hari ini bahas kristalin yang punya keramik. Oke, ini pun gambar dari tabel 12.2 dari buku Kalister ya, Material Science. Nah, tadi dikatakan bahwa yang mempengaruhi kedua adalah ukuran relative size of cation anion. Nah, relative size yang dimaksud ini adalah ini ya. Jadi dia
perbandingan ya antara RC dan RA. Radius kation, radius anion ya, RC kation, A untuk anion. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis coordination geometry. Sebenarnya kita sudah tahu ini, kita bahas kembali. Dengan coordination number 2, jarak antara kation dan anion lebih kecil dari 0,155. Ketika kita kalkulasikan ya, nilai kation anion radius ratio-nya, RC per RA-nya lebih kecil dari 0,155, maka bentuk ke struktur keramiknya adalah linier ya. Seperti itu. Nah, seperti itu juga yang ke bawah-bawah. Nih misalnya yang bawah ini tetrahedron. Ini terlihat dengan coordination number 6 ya. Jarak antara kation anion 0,414 hingga 0,73. Dia berbentuk seperti ini ikatannya dengan kationnya di tengah. Gitu. Berarti gini nih ya. Oke, bisa tahu jadi kita ya. Nah, lalu seperti apa kita mengkalkulasi berapa sih rasio antara si kation anion ini supaya kita bisa tahu kira-kira kristalinnya bentuknya apa gitu ya. Nah, pada contoh soal 12.1 disebutkan soalnya bahwa hitunglah ini berapa kation anion rasionya dengan diketahui coordination number-nya adalah 3 ya. Coordination number-nya 3, jaraknya 0,155. Nah, kita hitung ya. For this coordination katanya, kation yang kecil itu dilingkupi oleh 3 anion ya, berbentuk sebuah equilateral triangle. Nah, seperti ini equilateral triangle-nya ya. Dilihatkan bahwa di tengah dari ketiga anion ini ada satu buah kation di tengahnya. Nah, yang akan kita cari ini adalah rasionya ya. Benar nggak nih rasionya adalah 0,155. Nah, mari kita hitung. Nah, dihitung dengan persamaan seperti ini, yang diketahui dari soal adalah coordination number-nya adalah 3 ya. Kita pengen tahu nih berapa. Yang awal adalah kita hitung karena ini sudah disebut dia ada 3 ya anionnya, kationnya 1, maka kita hitung dengan trigonometri secara simpel. Diketahui dari A, jarak dari A ke P adalah jari-jari dari anion. Jadi kita namai jarak dari A ke P adalah RA. Dan untuk jarak dari A ke O, ya, jarak dari A ke O ini gambarnya diputar seperti itu ya. Ingat lagi nih kaidah memutar gambar ya. Dari A ke O adalah panjang dari radius atau jari-jari milik anion ditambah jari-jari milik si kation kecil biru yang ada di tengah itu ya. Nah, setelah itu kita hitung, mau tahu nih sudutnya berapa yang ini kan, jadi yang kita cari adalah ini, kita dapat yang kita miliki adalah RA dan juga kita miliki RA plus C. AP dan A0, jadi untuk mencari sudutnya ini kita cari dengan cos alfa. Oke, nah jadi diketahui magnitude alfanya adalah 30 dengan cara membandingkan RA dibanding RA plus RC sama dengan cos alfa persamaan dasarnya. Nah, kita cari, kita jabarkan satu persatu. RA dibagi dengan RA plus RC adalah cos 30. Yang mana cos 30 adalah setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Jadi kita kalkulasikan seperti ini, jadi didapatkanlah RC atau rasio dari kation dengan rasio anionnya adalah 0,155. Kita cek kembali di slide kita sebelumnya untuk 0,155 coordination number-nya 3. Apakah dia benar berbentuk coordination geometrinya triangle? Oh, ternyata benar. 1 kation dikelilingi 3 anion. Oke, seperti itu cara mengkalkulasikannya. Oke, setelah tadi kita membahas
coordination geometrinya, radiusnya nih si kation anion ya. Kita udah tahu gimana stabilnya suatu ikatan. Mari kita berpindah ke seperti apa nih jenis-jenis struktur kristal dalam keramik. Yang paling umum adalah NaCl. Ingat kan? Na dengan muatan positif berpadu dengan Cl dengan muatan negatif, maka ikatannya adalah AX tipe ya. AX tipe ini yang paling common ya. Most common structure yang bisa ditemui gitu. Nah, ikatannya seperti yang ada di slide ini ya. Dia sangat teratur, benar-benar satu-satu ya karena dia positif negatif ya. Ketika di ujung ada Cl, di tengahnya ada Na, seperti itu terus dia cation anion dalam suatu struktur kristal berbentuk kubus ini. Ya. Jadi contoh untuk AX type crystal structure paling umum adalah rock salt structure, NaCl ini. Yang bulatan besar adalah Cl, yang bulatan kecilnya adalah natriumnya ya dengan muatan positif. Lalu ada bentuk struktur yang kedua adalah zinc blende structure. Zinc blende structure seperti yang ada di gambar ini ya adalah sebuah ikatan dari 3 AX structure. Tadi AX kita sudah belajar. Nah, zinc blende ini 3 dari AX structure ya. Dengan coordination number-nya 4. Jadi all anions are tetrahedrally coordinated. Jadi dia berbentuk secara tetrahedral. Jadi kita nyebut si ikatan tetrahedral coordination dengan 4 coordination number ini adalah yaitu tadi si zinc blende structure ya, bisa dilihat yang ini gambar 12.4 ya, perlihatkan bahwa atom yang berwarna kuning besar adalah S-nya dan zinc-nya adalah yang berwarna biru dalam satuan ini. Nah, ini contoh gambaran strukturnya. Sangat berbeda dia dengan NaCl ya. Nih, padahal ya gambar 12.3 ya, CS muatan positif, Cl muatan negatif, tapi ikatannya completely different. Ikatan crystal structure-nya. Oke, lalu kita ke tipe structure yang selanjutnya adalah tipe structure dicontohkan adalah kalsium fluoride ya, CaF2, di mana Ca muatannya adalah 2 positif dengan fluoride itu negatif 1. Bisa dilihat bahwa Ca dengan 2 positif ini dalam suatu struktur kristal ini hanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Dikelilingi dengan sangat banyak sekali, ini berapa nih? 9 dikali 3, 27 F. Nah, struktur ini menggambarkan seperti inilah dia netralnya, dia stable-nya itu. Nah, ya ini contoh dari satu buah sel dari CaF2, struktur kristalnya. Jadi ini adalah summary-nya. Di tabel 12.4 ini kita bisa lihat contoh yang tadi rock salt, tipe strukturnya adalah AX, anion packing-nya adalah FCC, jumlah kation 6, anion juga 6. Ya kan, NaCl dia besarnya sama. Nah, contoh yang tadi gambaran adalah NaCl. Begitu pula ikatan struktur kristal dari MgO dan FeO. Lalu tadi yang paling terakhir adalah fluoride ya, AX2. Anion packing-nya adalah simple cubic, 8 buah kation, 4 buah anion. Dan contoh-contoh lain dari struktur fluoride tadi ada CaF2 yang sudah disebut ya, UO2, THO2 ya, jarang sekali. Lalu yang paling unik ini ya spinel ini AB2X4 tipe strukturnya. Anion packing FCC ini ya tipe kation anionnya ada A dan B ya. A dan B anionnya 4. Bisa dipelajari langsung ke bukunya Material Science Kalister atau dari buku Introduction to Ceramics ya, penulisnya ini Kingery, Bowen, Hoffman, second edition. Nah, masih lengkap dan ilmunya belum termakan zaman ya, walaupun terbitan lama. Oke, nah ini adalah
properties dari keramik ya sama seperti bahan lain ketika kita bilang struktur, selesai kita membahas struktur kita akan membahas properties apa yang dihasilkan dari struktur-struktur itu. Oke. Dari properties keramik ini kita bisa pelajari karena udah dari namanya ya, burn gitu kan, dia melting point-nya tinggi, lalu sangat keras dan kuat. Keras, hardness maksudnya kekuatannya strength. Tapi karena dia keras dan kuat, maka ductility-nya of course rendah. Ya, dia keuletannya rendah. Oke, tapi nggak masalah karena dia punya sifat-sifat keunggulan lain. Misalnya dia anti korosi, seperti itu ya, sangat mudah dibersihkan. Properti keramik. Dan bahkan keramik-keramik itu memiliki permukaan yang mengkilat sehingga disukai sebagai penutup permukaan. Seperti itu ya. Oke, ini kategori. Jadi ini sifat umum akan ya tadi sudah disebut sebenarnya keras, getas, tahan beban, ramah lingkungan dan pasti sangat awet ya. Lalu bahan keramik dalam bentuk Portland cement sifatnya adalah pengikat hidrolik ya. Biasanya digunakan isi untuk pengikat hidrolik ya untuk aplikasi pada restoran dan beton. Nah, untuk beberapa kategori dan kegunaannya tentu berbeda-beda. Nah, ini kita bicara dalam cermin keramik traditional way, ya, traditional definition of ceramic. Untuk kategori produk yang abrasif, misalnya roda gerinda, kain, kertas, amplas, nozzle untuk penyemburan pasir, digunakan untuk penggilingan, konstruksi kita bisa temukan pada bata, beton, ubin, plester gelas bisa digunakan untuk itu. Ini yang menarik ini untuk refraktori untuk wadah peleburan logam. Nah, kenapa? Karena dia tahan panas. Titik lelehnya itu sangat tinggi gitu. Dia tahan terhadap high temperature heat treatment. Jadi kita gunakan dalam peleburan logam ya. Kembali bahas kembali itu masalah pembuatan logam. Ada kita menggunakan refraktori, ada keramiknya ya. Untuk cetakan, nah umumnya seperti itu. Pada kategori otomotif dan pesawat udara, keramik ini umum digunakan untuk komponen turbin ya. Dan jadi bisa dilihat ya, komponen turbin karena dia isolator tadi dan juga karena dia tahan panas digunakan sebagai heat shield dan exchangers. Untuk bidang elektronika, keramik digunakan sebagai semikonduktor, isolator, transducer, laser, dan dielektrik. Nah, tadi suhu tinggi refraktori logam kita udah bahas. Lalu untuk nuklir sebagai pengendali. Nah, proses pembentukan. Ini proses pembentukan secara umum dulu ya. Nah, untuk pembentukan viskos ya, viskos kalau kalian pernah lihat orang lihat apa? Gimana sih? Pernah lihat orang buat kaca ya, pirek. Nah, seperti itu juga ada proses pencairan lalu ada proses peniupan. Ya. Nah, itu namanya pembentukan viskos. Atau yang kedua ada proses sinter. Sinter ini adalah istilah yang digunakan untuk aglomerasi partikel halus menjadi bentuk-bentuk yang dikehendaki. Strukturnya seperti yang kita mau gitu ya. Nah, proses sinter atau aglomerasi ini nanti diikuti lagi dengan pembakaran untuk kembali mengikat partikel-partikel. Jadi ini ngingetin kita seperti pembuatan logam ya. Setelah dipanasin, di hold, nunggu dia ditemper lagi seperti itu kan. Lalu ada proses hidrasi semen Portland PC ya dalam pembentukan bahan beton atau konkret. Pencetakan dan pembakaran untuk mendapatkan biasanya permukaan yang lebih tahan air begitu. Nah, ini yang contoh-contoh penggunaan ya ini untuk peralatan semikonduktor bisa dibaca sendiri ya. Tadi sudah ada di bagian elektronika. Semua yang ada di slide ini adalah bersumber dari buku Tata Sudia yang ada juga di RPS kita ya. Merupakan resources mata kuliah kita memang buku pengetahuan bahan teknik Tata Sudia, buku William D. Callister, Material Science and Introduction yang terbitan 2007, lalu dari web Explains That Stuff untuk mengambil beberapa gambar, lalu juga dari modul kuliah yang sudah disusun selama ini yang sudah diterbitkan tahun 2018 juga dari catatan-catatan pribadi. Sekian ya untuk keramik 1.
Nanti kita akan jumpa lagi ke video pembelajaran keramik bagian kedua untuk tahu bahan-bahan penyusun keramik apa aja sih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.